Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian ensiklopedia salat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Sholatul Mu'min atau ensiklopedia salat, dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai dalam pertentangan dalil antara yang mengatakan khamar itu najis dan yang mengatakan khamar tidak najis. Mayoritas ulama sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syanqiti bahwa berpendapat bahwa khamar itu adalah najis dikarenakan firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Bahwasanya khamr, maisir atau harta judi, kemudian berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan panah, itu semua adalah rijs, dan rijs itu maknanya adalah najis. Dan ulama yang mengatakan bahwa khamr itu tidak najis mengatakan bahwa ayat itu menyebutkan khamr, maisir, ansab, azlam yang selain khamr itu adalah benda-benda biasa yang sifatnya bukan najis. Meskipun memang perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan haram. Ya, berjudi, berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan panah itu adalah perbuatan yang terlarang, tapi tidak bermakna bendanya najis. Begitu. Wallahu a'lam. Saya pribadi lebih condong pendapatnya mengatakan bahwa khamr itu bukan najis. Alasannya adalah ketika turun ayat tentang larangan khamr, para sahabat ramai-ramai menumpahkan khamr-khamr yang selama ini sudah dibuat, sehingga jalan-jalan di kota Madinah menjadi, ya bisa dikatakan, banjir khamr. Sementara kalau kita katakan khamr itu najis, kok para sahabat malah numpahin di jalanan? Masa najis ditumpahin di jalanan? Sebagaimana kan kita dilarang buang air di jalanan. Itu tidak? Dan kalau kita berkaca dari perbuatan seorang badui yang pipis di masjid, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi suruh mereka atau para sahabat yang tadinya mau mukul, disuruh ambilkan air seember. Lalu dituangkan air seember itu di atas tempat dia buang air untuk menghilangkan najisnya, ya kan? Seharusnya juga ada riwayat pendukung bahwa khamr setelah ditumpahin disiramin air. Nah, tapi ketika tidak ada riwayat bahwa mereka menuangkan air, juga nuangkannya juga kok di jalanan, itu menunjukkan bahwa khamr itu bukan najis. Sekarang kita baca paragraf yang kemarin belum selesai. Alasan itu ditinggalkan oleh jumhur. Nah, disebut di sini wa ujiba min jihatil jumhur, ya, kata penulis, bi anna qawlahu rijsun yaqtadi najasatal ain fil kull. Fama akhrajahu ijma'un aw nassun kharaja bidzalik. Wa ma lam yukhrijhu nassun wala ijma' lazima al-hukmu bin najasati lianna khuruja ba'di ma tanawalahu al-'am bi mukhassisin min al-mukhassisati la yasqutu al-ihtijaju bihi fil baqi kama huwa muqarrar fil usul. Berkata penulis, alasan itu yang dimaksud adalah bahwa khamr tidak najis karena yang disebutkan dalam ayat 3 temannya lagi, yaitu maisir, ansab, azlam, itu adalah benda dan bendanya nggak najis. Alasan seperti ini ditinggalkan oleh para ulama jumhur. Apa yang mereka katakan? Bagaimana cara mereka menjawabnya? Firmannya. Mereka berkata, firmannya
ar-rijas menunjukkan kenajisan zat dalam benda-benda tersebut. Tetapi sesuatu yang dikeluarkan atau dibedakan oleh ijma atau nas dari benda-benda itu, ia telah keluar dari kriteria umum tersebut. Apa yang tidak dikeluarkan atau dibedakan oleh nas atau ijma, maka hukum yang berlaku padanya itu adalah najis. Sebab keluarnya sebagian dari apa yang dicakup oleh lafaz umum dengan salah satu pengkhususan tidak menggugurkan hujah pada sebagian yang lain yang tersisa, sebagaimana yang ditetapkan dalam usul fikih. Ini masalah yang cukup berat karena ini adalah pembahasan awal kita di buku ini. Tapi kalau mau menyerempet ke arah usul, khawatirnya malah membuat bingung sebagian teman-teman. Jadi intinya adalah memang ada 4 yang disebutkan di dalam ayat, yaitu khamr, maisir, ansab, azlam. Kalaupun ada sesuatu yang mengkhususkan sehingga keluarlah dia dari lafaz umum, tidak bisa menggugurkan yang sisanya untuk dijadikan sebagai bahan dalam berdalil. Ya, susah ya untuk dipahami ya. Sehingga kalau ada ketetapan bahwa khamr adalah najis, ya sudah najis meskipun teman-teman penyebutan di samping-sampingnya, yang kata-kata setelahnya itu tidak dianggap sebagai najis. Allahu alam, saya sudah katakan tadi bahwa kita kembali kepada pembahasan apakah khamr itu najis atau tidak. Ana pribadi ya, mengakui bahwa di sini ada masalah khilaf di antara para ulama, bahkan mayoritas ulama menganggapnya sebagai najis. Ya, kecuali sebagian ulama yang mengatakan bahwa khamr itu bukan najis. Hanya saja dalil pendukung yang tadi bahwa para sahabat menumpahkan khamr di jalanan, saya kira ini termasuk yang bisa mendukung bahwa khamr itu sebenarnya tidak najis. Baik, sekarang penulis akan bergeser permasalahannya ke arah parfum beralkohol. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis, wa ala hadza fal muskiru, kalau di buku ini kafnya ditasydid jadinya musakkir. Ya. Kita pilih muskir saja. Wa ala hadza fal muskiru alladhi ammat bihi balwa al-yawma bit-tatayyubi bihi fil bit-tatayyubi bihi al-ma'rufu fil lisani ad-daraj bil kolonia najisun la tajuzu salatu bihi wa yu'ayyiduhu anna qawlahu ta'ala fajtanibuh yaqtadi al-ijtinab al-mutlaqa alladhi la yantafi'u ma'ahu bi syai'in minal muskir wa ma ma'ahu fil ayati biwajhin minal wujuh. Berdasarkan hal itu maksudnya adalah berdasarkan ketetapan bahwa khamar adalah najis. Karena nampaknya penulis memang menguatkan pendapat bahwa khamar itu najis. Ya. Berdasarkan pendapat bahwa khamar adalah najis, lanjut. Setiap yang memabukkan yang dipakai untuk pengharum atau kolon, yakni cairan harum terbuat dari campuran alkohol dan minyak yang beraroma, adalah najis dan tidak boleh dipergunakan untuk sholat. Ini diperkuat lagi dengan firman Allah, fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Ini menuntut adanya penghindaran secara mutlak, yang tidak membolehkan penggunaan sedikit pun dari sesuatu yang memabukkan. Dan selanjutnya kata penulis, fala yakhfa ala munsifin anna tadammukha bit-tibi al-madhkuri wat-taladhdudha birihihi wastitabatahu wastihsanahu ma'a annahu muskirun wallahu yusarrihu fi kitabihi bi anna al-khamra rijsun fihi ma fihi falaysa li muslimin an yatatayyaba bima sami'a rabbahu yaqul fihi innahu rijs kama huwa wadih. Wa yu'ayyiduhu annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi iraqatil khamr. Amara bi iraqatil khamr. Falau kanat fiha manfa'atun ukhra labayyanaha kama bayyana jawazal intifa'i bi juludil maitati walama araqaha. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi bagi penulis untuk menyatakan bahwa pemakaian parfum yang terbuat dari bahan di atas, di sisi lain hal itu dapat memabukkan. Di situ dikatakan menurut penulis ya. Nah, ya, saya tidak tahu apakah yang benar di terjemahan ataukah yang ada di kitab asli.
Karena yang di kitab asli ditulis fala yakhfa ala munsifin. Sepertinya yang dimaksud adalah tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang mau bersikap adil. Tapi bisa jadi ini juga salah, bisa jadi maksudnya ala musannifin menurut penulis, dan tidak ada keraguan menurut penulis, ya, ala musannif. Tapi saya kira bukan musannif ini, kalau dia bilang penulis dirinya harusnya ada alif lam. Ya, sehingga harusnya yang benar fala yakhfa 'alal musannif. Jadi nampaknya yang benar adalah ini. Ya, bukan yang itu. Jadi yang benar fala yakhfa 'ala munsifin, tidak ada keraguan bagi orang-orang yang mau jujur. Ya. Yang mau jujur dan adil, gitu maksudnya. Karena kalau dibilang bagi penulis harusnya di sini ada alif lam 'alal musannif. Teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab saya kira mungkin memahami ada alif lam, ya, beda ya, ala musannifin dengan alal musannif, ya, dalam hal ma'rifat dan nakirah itu akan membawa pada pemahaman yang berbeda. Ya, coba diulang terjemahannya. Dengan demikian tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang mau jujur dan adil untuk menyatakan bahwa pemakaian parfum yang terbuat dari bahan di atas, di sisi lain hal itu dapat memabukkan, sedangkan Allah sendiri telah dengan jelas menyatakan bahwa khamr adalah hal kotor atau najis dan tidaklah diperbolehkan. Seseorang muslim tidak sepantasnya memakai wewangian dengan apa yang disebut oleh Rabbnya sebagai innahu rijsun, atau sesuatu yang kotor dan atau najis, sebagaimana yang sudah tampak jelas dan gamblang. Hal itu diperkuat pula oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menumpahkannya. Seandainya minuman itu mengandung manfaat lain, pasti beliau akan menjelaskannya. Sebagaimana beliau telah menjelaskan dibolehkan pemanfaatan kulit bangkai dan tidak akan menumpahkannya. Ini pembahasan yang cukup berat juga meskipun bukan usul. Masalah parfum beralkohol. Di sini kata penulis, karena khamr najis berarti parfum beralkohol juga najis. Kalau begitu, karena dia adalah najis, maka fajtanibuh, harus dijauhi, nggak boleh dipakai. Maka di sini disebutkan juga, dan untuk orang-orang yang mau adil, yang jujur, maka seharusnya dia sudah yakin bahwa yang namanya berwangi-wangian pakai parfum beralkohol, berlezat-lezat dengan wewangiannya, ya, mengharumkan badannya dan berganteng-ganteng atau bercantik-cantik dengannya, padahal dia adalah sesuatu yang memabukkan, dan Allah bahkan terang-terangan mengatakan dia adalah rijs, najis, maka harusnya sih tidak boleh gitu. Ini adalah perbuatan yang haram, ya, perbuatan yang dilarang. Ditambah lagi Nabi itu makan menumpahkan, ya, menyuruh orang-orang untuk menumpahkan khamr. Ya. Memang betul bila kita menganggapnya adalah khamr itu najis, ya. Tapi permasalahannya alkohol itu khamr atau bukan? Gitu. Itu kayak bahasan begini. Ibu-ibu itu kalau pergi belanja penggunjing semua. Mereka tuh berlama-lama. Kalau pergi ke rumahnya Ibu Anu yang jual sayur itu, lama-lama dia beli cuman sayur, cuman tempe, ikan, tapi 1 jam. Kenapa? Menggunjing. Lalu kemudian ada suami marahin istrinya. Kamu ini penggunjing. Kamu kalau beli sayur katanya 1 jam untuk menggunjing. Kata istrinya, saya memang beli sayur, cuman masalahnya gak di warung itu. Paham gak? Jadi gara-gara ada sesuatu yang bermasalah, terkenalah sesuatu yang lain, padahal gak ada sangkut pautnya. Paham ini? Ini kayak bilang, khamr itu najis. Oke, khamr itu najis. Jadi parfum beralkohol itu najis. Nah, si parfum gak terima. Tunggu dulu. Ini masalahnya masalah khamr atau masalah alkohol? Kayak ibu ini beli di mana? Beli di tempat yang tukang gunjing itu atau di warung yang lain? Gitu. Nah, disinilah para ulama banyak yang mengungkapkan bahwa menarik
permasalahan parfum beralkohol ke arah khamr itu nggak benar begitu. Nah, ini post-it, teman-teman yang di rumah juga bisa nulis. Mari kita catat, apakah parfum beralkohol itu boleh dipakai buat sholat atau yang lainnya? Nah, jawabannya ada khilaf. Ada khilaf ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa parfum beralkohol itu berarti terlarang. Alasannya khamr najis. Dah gitu. Ya, belum lagi ditambahkan fajtanibu. Nabi bahkan memerintahkan untuk menumpah khamr. Sementara kita tadi sempat menjadikan dia sebagai dalil. Loh, kalau ditumpahkan di jalanan harusnya justru nggak najis dong. Masa iya najis ditumpahin di jalanan? Orang kayak apa ngelewatnya? Nginjek-injek najis gitu. Ya kan? Jadi yang mengatakan terlarang alasannya balik ke khamr. Karena khamr najis, lalu alkohol dianggapnya sebagai najis. Pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, alkohol itu bukan khamr. Tapi alkohol sering dipakai sebagai penamaan khamr. Dikatakan minuman beralkohol. Lalu itu dah yang namanya khamr. Karena dia memabukkan. Ya, padahal itu cuma sebagai contoh. Ya, bagian darinya. Itu kayak sama kayak gini. Apa sih mu'allaf itu? Kata orang mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Padahal orang baru masuk Islam itu hanya bagian dari mu'allaf. Bukan satu-satunya pengertian, bukan satu-satunya satu-satunya contoh. Bukan. Ya. Alkohol itu bukan khamr. Alkohol itu sering dipakai untuk mengistilahkan 3 hal. Pertama, untuk mengistilahkan khamr. Tadi saya sudah sebutkan. Makanya minuman beralkohol atau khamr itu sering dibilang minuman beralkohol. Ya kan? Yang kedua, alkohol itu juga dipakai untuk menamakan etanol. Dan ini yang dicampurkan ke dalam parfum. Etanol itu C2H5OH. Ya. Antum dulu SMA-nya apa? IPA, IPS, bahasa. IPS. Ya. Teman-teman yang mungkin SMA-nya adalah IPA, pernah mendengar namanya gugus OH, etanol, ya, butanol, apalagi ya, macam-macam duluan, sudah lupa juga. Orang suka bilang etanol itu yang ngeringkasnya alkohol, karena itu yang paling sering disebut di lisan masyarakat. Ya, jadi kalau ada beli parfum nih, pergi ke toko parfum, Mas beli parfum ya, iya. Mau dikasih alkohol? Atau mau pakai semprot-semprot? Iya, berarti tambahin alkohol. Mereka menamakan etanol dengan alkohol. Kayak menamakan pasta gigi semuanya dibilang Pepsodent. Ya kan? Semua air minum kemasan dibilang apa? Aqua. Padahal enggak semua gitu. Karena mungkin sifatnya kalau disemprot dingin kan. Jadi kiranya alkohol. Iya. Ya. Terus alkohol juga sering dipakai ya, untuk menamakan sesuatu yang punya gugus alkohol. Gugus OH namanya. Ya, dulu anak waktu SMA kelas 3 suka banget memang pelajaran kimia. Ya, salah satu nilai yang tertinggi kalau di rapot. Kebalikannya sama biologi. Biologi paling jengkel kan gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang punya gugus alkohol. Gugus alkohol. Ya. Seperti madu. Kemudian durian itu ada nggak apa namanya? Ya, kita kalau makan ini kan agak pusing ya, gitu. Mabuk dong. Iya. Mabuk durian. Terus apakah kalau orang makan durian berarti dia bilang, oh kamu makan khamr? Gitu. Kan enggak. Jadi alkohol itu bukan khamr.
Ya. Alkohol itu bisa dipakai buat khamar, bisa dipakai untuk campuran parfum tadi, etanol atau sesuatu yang lain. Bisa juga makanan atau lainnya yang punya gugus alkohol. Gitu. Dan yang dilarang di dalam Islam itu khamar. Gitu. Jadi alkohol bagian dari khamar. Jadi kalau alkohol atau etanol dicampur misalnya di dalam minuman. Terus dia diminum itu bikin rasa nikmat, ada fly. Ya kan? Lalu hilang kesadaran, maka dia baru jadi haram, barulah jadi khamar. Dan inilah yang disebut najis, rijes. Gitu. Tapi kalau misalnya ada satu botol isinya hanya etanol, apakah etanol ini kemudian dihukumi najis? Padahal dia senyawa murni. Ya, dalam ilmu kimia dia disebut senyawa murni. Maka kita katakan enggak tepat. Ya, ini beda gitu. Ya seperti tadi, memberlakukan semua ibu-ibu yang pergi ke warung sebagai penggunjing, padahal ibu-ibu yang satu itu belinya tempat lain gitu. Alasan yang kedua yang membolehkan adalah para sahabat Nabi menuangkan khamar di jalanan. Padahal kita dilarang pipis di jalan. Bahkan kalau ada yang pipis itu disuruh siram. Seperti orang Badui yang pipis di masjid. Ya kan? Kalaupun kita katakan khamar itu adalah najis, anggaplah alkohol itu adalah khamar. Kita malah bilang, sekalipun alkohol itu adalah khamar, seandainya pun demikian, maka para sahabat itu justru menumpahkan khamar di jalanan. Padahal tidak boleh buang air di jalan. Jadi kalaupun kita paksakan alkohol itu pokoknya khamar, kita tetap bilang khamar gak najis. Begitu. Yang ketiga, sebagian ulama ada yang berpendapat etanol yang dipakai di parfum itu kalau sudah disemprot dia menguap. Coba antum semprot di antum kan wanginya ada tapi dinginnya hilang. Sebentar aja. Iya, Sifatnya itu menguap. Jadi dia tidak nempel. Yang nempel di sini adalah si bibit parfum. Si parfumnya. Jadi kalaupun dianggap najis, najisnya hilang terbang dia. Yang nempel itu si parfum. Yang keempat, ada yang mengatakan tergantung niat. Ya. Bila penggunaan alkohol adalah buat khamar, ya haram. Tapi kalau dia bukan untuk penggunaan khamar, maka dia adalah boleh. Gitu. Catatan terakhir, kata para ulama, al-khuruj minal khilafi aula. Keluar dari khilaf itu lebih utama. Jadi kalau teman-teman pengen punya parfum, tentu kita sarankan pakai parfum yang tidak menggunakan etanol. Biasanya yang botolan kemudian dioles. Ketimbang yang dikasih semprotan lalu kemudian disemprot. Tapi balik lagi, seandainya pun pakai semprot, kita lebih memilih pendapat bahwa parfum yang beralkohol atau beretanol itu tidaklah najis. Ya, tapi kalau mau lebih aman, ya pakai yang tidak pakai alkohol atau etanol. Ya. Contohnya Mufli Secret. Sebut-sebutnya iklan. Nah, kita tinggalkan pasal ini karena insya Allah sudah jelas. Teman-teman kalau ketinggalan, ya berarti nonton video ini harus di pause begitu sambil dicatat ya. Ats-tsalitsu 'asyar. Yang ke-13 atau di situ adalah M. Ya. Cuman lucunya kesimpulan ditaruh di bagian sebelum akhir, kan? Harusnya kan kesimpulan itu terakhir. Ya. Tapi memang ini sebenarnya bukan kesimpulan juga sebenarnya. Ya. Ini adalah sesuatu yang lain. Makanya anak katakan ini seharusnya di dalam bab ini ada subbab A, B, C, D gitu kan. Dan ini adalah bab yang berbeda, bukan bab soal najis tidak najis ya.
Ini benda najis atau bukan? Ini permasalahan yang berbeda lagi. Ats-tsalitsu 'asyar wal khulasatu anna al-asla fil asya'i at-taharatu wal ibahatu. Fa idza syakka al-muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa tahir. Wa kadzalika idza tayaqqana at-taharata thumma syakka hal tunajjasu am la bana 'ala ma tayaqqanahu min taharatin. Wa kadzalika idza tayaqqana an-najasata wa syakka fi at-taharati bana 'ala ma tayaqqanahu. Wa kadzalika idza tayaqqana al-hadatsa wa syakka wa kadzalika idza tayaqqana al-hadatsa wa syakka fi zawalihi bana 'ala ma tayaqqanahu. Wa idza syakka fi 'adadi raka'ati aw al-atwafi aw at-talaqati bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aql. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun wa hiya istishabul halil ma'lum wa ittirahu syakki. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Poin M, kesimpulan. Hukum pokok dalam segala sesuatu adalah suci dan boleh. Oleh karena itu, jika seseorang muslim ragu mengenai kenajisan air, pakaian, tempat sholat, atau yang lainnya, semua itu tetap berhukum suci. Demikian juga jika dia meyakini kesucian sesuatu, lalu dia ragu apakah ia najis atau tidak, hukum yang berlaku adalah kesucian yang diyakininya. Demikian juga sebaliknya, jika dia meyakini ketidaksucian sesuatu, lalu dia lupa untuk mensucikannya, maka hukum yang berlaku adalah apa yang diyakininya. Dan jika dia lupa mengenai jumlah rakaat, atau putaran tawaf, atau hitungan talak, hukum yang berlaku padanya adalah keyakinan dirinya, yaitu yang paling sedikit. Demikian itulah kaidah agung, yakni tetap berpedoman pada keadaan yang diketahui dan mengesampingkan keraguan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada seseorang yang merasa seakan-akan buang angin dalam sholat, yang artinya tidak perlu menghentikan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau angin. Yeah. Disebutkan ini sebagai khulasa atau kesimpulan, tapi sebenarnya bukan kesimpulan. Ya, Anda berandai-andai, andaikan penulis menulisnya hanya sebagai kaidah. Ya. Jadi kaidah. Ya. Karena kalau kesimpulan yang najis yang mana aja, yang bukan najis yang mana aja, yang khilaf mana aja, kan itu sebenarnya kesimpulan dari sebuah bab. Ya, kita tidak perlu coret karena ya kesimpulan itu memang di sini khulasa. Tapi andaikan dia mengatakan qaidatun, ya, sebuah kaidah yang penting. Nah, tapi Anda bukan anaknya penulis, jadi tidak sempat mengoreksi. Rahimahullah. Baik. Kaidahnya adalah segala sesuatu hukum asalnya suci. Hukum asalnya mubah. Maka kalau ada orang dia yakin itu najis, ya, dan ragu-ragunya adalah suci, maka hukumnya adalah najis. Sebaliknya kalau ada orang meyakini sesuatu itu adalah suci, lalu datang keraguan di hati, jangan-jangan sudah najisnya, maka kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Kalau ada orang meyakini saya ini sudah batal, saya ini sudah hadas, lalu timbul ragu-ragu, jangan-jangan sudah wudu, maka kembali kepada hukum hadas. Kalau dia yakin bahwa dia sudah wudu, sudah suci, terus datang keraguan, jangan-jangan tadi batal, maka kembali kepada hukum dia itu sudah bersuci, bahwa dia sudah suci. Ya. Adapun yang tadi menghitung jumlah tawaf, rakaat, talak dengan yang mengambil angka yang kecil, kita kesampingkan saja karena kalau kita bahas terlalu lebar, bukan babnya. Nanti insya Allah mungkin akan ketemu di bab sujud sahwi. Ya, karena ini umumnya ketemunya di sujud sahwi. Fokus ke sini saja. Contoh, ada orang masuk WC, ya. Kemudian dia cium bau. Itu bau pesing, ya kan? Terus
lantainya juga basah. Ini kayaknya lantai ini ada kencingnya. Cuma memang nggak kelihatan karena dia basah, entah air apa. Yang jelas ketika dibaui itu bau pesing, ya kan? Dia buka celana, dia taruh di gantungan, tiba-tiba nggak kecantol, jatuh. Antum pernah mengalami begitu? Pernah. Ya, kayaknya semua orang pernah. Masih pernah? Kayaknya saya juga pernah. Nyantol, nanti nggak nyantol, jatuh. Dan kita sebenarnya di hati yakin ini pasti ada najisnya karena ketika masuk itu baunya ndak normal, ndak netral, ndak ndak hambar. Hambar. Ya, baunya ndak bau biasa gitu. Ini baunya bau pesing. Maka kita meyakini bahwa lantai ini ada najisnya. Maka ketika celana itu jatuh, maka kita hukumi celananya kena najis. Karena itu keyakinan kita. Paham ini? Sudah jelas ya? Kondisi yang lain. Pas kita masuk, normal sih, ya kan? Lalu jatuh celananya, tapi ada airnya. Kita ragu-ragu, aduh ini najis nggak ya? Waktu kita masuk sih, kayaknya bersih-bersih aja. Maka hukum asalnya bersih-bersih tidak najis. Suci, tidak najis. Meskipun ya, ana pribadi kalau jatuh itu tetap aja tak cuci, ya kan? Di bagian-bagian yang kena air biasanya tak kenain air. Ya itu lebih lebih mantep gitu. Contoh yang lain, kita masuk ke kamar mandi umum, ada anak kecil keluar, ya kan? Terus kita lihat, embernya ini pendek. Terus si WC-nya di atas. Biasanya sih anak-anak kalau pipis begini, cus gitu ya. Biasanya sih terpercik ke ember. Tapi ini kayaknya agak jauh juga. Ragu saya. Ya kan? Tapi kita lihat airnya bening. Maka hukum asalnya suci. Anak kecil keluar, itu meragukan kita. Jangan-jangan najis. Tapi hanya jangan-jangan. Nah, yang di hati itu suci, jangan-jangannya najis, berarti kembali ke hukum yang suci. Bahwa dia suci. Sama kayak ada orang, kayak kemarin sudah dijelasin kayaknya. Ya. Dia biasanya sudah wudu. Sampai di masjid, dia pikir, aku sudah wudu belum ya tadi di rumah? Buka pecinya, pegang rambutnya. Kayaknya kering. Tapi biasanya aku sudah wudu. Yakin sih sudah wudu. Tapi kalau pegang rambutnya kok kayak masih kering. Jangan-jangan ini kok tangannya kok kayak gak ada basah-basahnya tadi. Jangan-jangan belum wudu. Maka hukum asalnya? Karena dia yakin dia berarti sudah bersuci. Berarti dia sudah wudu. Sebaliknya, dia punya kebiasaan wudunya di masjid. Ya kan? Sampai di masjid dia bilang, jangan-jangan aku sudah wudu tadi di rumah. Berarti kembali ke hukumnya apa? Berarti dia belum wudu. Yang sering terjadi itu adalah orang buang angin, ya kan? Terus dia pas ke masjid, aduh tadi udah wudu ulang belum ya? Gitu. Atau juga sebaliknya, aku ini yakin sih suci, tapi jangan-jangan tadi sudah buang angin. Kan? Kembali kepada hukum asal yang menjadi keyakinannya. Ragu-ragunya tinggalkan. Ada kaidah tapi nggak disebutkan di sini. Tadi disebutkan sekedar kaidah ini adalah kaidah agung, yaitu kaidah tetap pada kondisi asal dan menyingkirkan keraguan. Ada kaidah yang bagus yang sering disebutkan para ulama, al-yaqinu la yazuru bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dianulir dengan keraguan. Yang yakin tidak bisa dianulir dengan yang ragu-ragu. Nah, bagian bawahnya dari paragraf tadi nggak usah kita bahas. Ya, dikarenakan nanti takutnya melebarkan masalah. Terakhir, yang ke-14, situ poin N. Ar-rabi'u asyar wa jami'ul awani mubahatun li'anna al-asla fiha ibahatu illa ma khassahu ad-dalilu bit-tahrim ka'aniyati adh-dhahabi wal fiddati
wa ma fihi syai'un minhuma illa dhabbatu al-yasiratu min al-fiddati wal fil ina'i lil hajati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Poin N, seluruh bejana adalah mubah. Hukum pokok yang berlaku pada bejana adalah mubah atau boleh. Ya, bejana ini bisa jadi rantang, panci, ya, wadah air, wadah makan. Itu hukum asalnya adalah mubah. Kecuali yang pengharamannya dikhususkan oleh suatu dalil tertentu, misalnya bejana emas dan perak maupun segala sesuatu yang berkenaan dengan keduanya. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, seperti bejana dari emas, bejana dari perak, piring dari perak, gelas-gelas, cawan, tempat minum dari emas dan perak. Ini ada dalil khusus yang melarangnya. Apa dalilnya? Tadi sudah disebutkan di bagian bawah. Ya. Apa dalilnya? Coba sebutkan dulu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula dimakan di piring yang terbuat dari keduanya, karena keduanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat kelak. Ini adalah dalil khusus yang melarang bejana atau alat makan minum dari emas dan perak. Karena Nabi SAW mengatakan, ini adalah buat kita tapi nanti di akhirat. Itu biarkan orang kafir yang menggunakannya di dunia. Dan ada kaidah yang lain, ya. Kaidahnya tidak disebutkan di sini. Kaidahnya adalah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Man ta'ajjala syai'an, barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, qabla awani, barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan sesuatu itu pada waktunya. Sudah? Saya ulang ya. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan sesuatu itu pada waktunya. Siapa yang menyegerakan piring, emas, perak di dunia, maka dia nggak dapat di akhirat. Logika mudah. Siapa yang mau makan mangga enak tapi masih hijau, maka dia akan terhalang dari makan enak. Karena belum waktunya. Gitu. Kecuali, pengecualiannya adalah kalau cuma sekedar tambalan atau sepuhan, nih paling atas. Coba dibaca. Adapun pengecualian dalam hal ini adalah bejana yang diberi sedikit tambahan atau sepuhan dari perak karena keperluan yang mendesak. Kecuali kalau cuma sekedar sepuhan atau tambalan. Misalnya ada intinya bejana lah gitu, terbuat dari sesuatu lalu kemudian itu buat nambal doang. Ya. Atau sekedar pencampuran kayak tembaga itu campuran perak dengan apa begitu ya? Sehingga jadi perunggu, ya kan? Itu kan ada campurannya, tapi mungkin dia hanya sedikit, cuman beberapa persen. Persentasenya itu lebih sedikit, maka ini tidak mengapa. Gitu, maka sendok kita sendok apa ya rata-rata? Stainless ya? Stainless. Oh beda. Allah a'lam. Terakhir ada di catatan kaki paling bawah. Coba dibaca saja, saya nggak usah bacakan Arabnya. Bahkan bejana orang kafir sekalipun, baik mereka itu dari kalangan ahlul kitab maupun bukan, karena bejana orang kafir sekalipun, baik dia ahli kitab maksudnya Yahudi Nasrani, maupun yang bukan, ya berarti yang kafir tapi bukan Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lain. Maka itu hukum asalnya adalah bejana-bejana mereka suci. Ini banyak bisa diterapkan oleh teman-teman yang kerja di lokasi, yang ada ekspatriatnya. Kadang-kadang mereka itu kalau makan, ya kan, bercampur antara piring-piring yang biasa dipakai oleh ekspatriat, orang-orang kafir, dengan piringnya muslim.
Sehingga ada yang mengatakan, oh ini dapur ekspatriat, ini dapur muslim. Dapurnya orang kafir, dapurnya muslim. Ketika ditanya, emangnya makannya apa sih? Ada babinya kah? Enggak. Makanannya sama, sayur, nasi goreng ini. Oh berarti nggak perlu dibedain. Loh kenapa? Ya karena kamu bedakan piring jangan pakai agamanya. Bedakan piring kalau pakai jenis makanannya. Beda kalau misalnya panci-pancinya itu buat masak babi. Ya kan? Lalu tercampur-campur di situ. Ya, itu yang kita nggak mau, baru dipisah. Ya, dapurnya. Tapi kalau makanannya cuma sama-sama sesuatu yang halal, nasi, ya, maka kita katakan orang Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, Alkitab maupun kafir yang lain, itu bejana mereka hukum asalnya adalah halal atau suci. Apa dalilnya? Dalilnya ada 3 di situ. Pertama adalah li'annallaha ahalla lana dzabaiha ahli kitab, bahwa Allah menghalalkan untuk kita sembelihan ahli kitab. Itu nomor 1. Dalil pertama itu. Dalil kedua adalah selanjutnya, wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala minasyati almasmumati allati uhdiyat lahu fi Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging kambing beracun yang dihadiahkan kepada beliau oleh orang Yahudi. Ya kan? Kalau memang bejananya orang Yahudi itu najis, tidak mungkin Nabi makan dari situ. Nabi pasti tolak. Tapi malah dimakan oleh Nabi, menunjukkan bahwa bejananya suci. Dalil ketiga adalah wasta'malal ma'a min mazadati imra'atin musyrikah. Nabi pernah menggunakan air yang ditampung dalam sebuah tempat penyimpanan air milik orang musyrik. Begitu. Coba baca. Dalil pertama, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menghalalkan bagi kita sembelihan halul kitab. Yang kedua, karena Nabi SAW sendiri pernah memakan kambing bakar yang dihadiahkan untuk beliau pada saat terjadi perang Khaibar. Kau bakar ya? Iya. Beracun, masmumah. Ada dikasih racun. Ya. Kambing bakar. Ya, jadi lapar ya. Terus? Yang ketiga, beliau juga pernah menggunakan air dari bejana seorang wanita musyrik. Terus? Adapun hadis Abu Sa'labah yang ada pada Al-Bukhari nomor 5496 dan Muslim nomor 1930 bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian makan dengan menggunakannya, yakni nampan orang kafir, kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain. Cucilah, kemudian makanlah dengannya. Hadis ini maksudnya farajjaha salahatu Syekh Ibn Baz. Coba baca. Berdasarkan hal tersebut pada hadis di atas, Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah mentarjih bahwa perintah menyuci tersebut dimaksudkan sebagai sesuatu yang sunnah, kecuali jika seorang muslim melihat bekas minuman khamar atau daging babi di suatu bejana, maka dia wajib menyucinya. Intinya begini, adapun dalil Nabi pernah berkata, janganlah kalian makan dari bejana orang kafir kecuali kalau memang nggak ada yang lain, dan kalau memang nggak ada yang lain cuci dulu baru makan dari situ. Syekh bin Baz merojihkan pendapat bahwa itu hanya sekedar anjuran, bukan kewajiban. Kecuali kalau sudah jelas-jelas di atas piringnya itu ada bekas-bekas khamar atau bekas babi, ya, atau dia misalnya mau pakai piring atau mau masak nasi goreng, terus ada panci, ini bekas apa nih? Ini bekas apa? Oh tadi kita bikin anjing bakar, ya, anjing goreng, saya harus cuci dulu, ya kan. Tapi kalau kelihatan bersih ya udah, itu hukum asalnya adalah suci. Anda sering ditanya hal ini oleh teman-teman yang di lokasi. Zaman-zaman masih banyak ekspatriat, kadang mereka mau makan piringnya itu campur-campur tuh gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Piringnya putih, iya, kelihatan bersih, ya bersih. Ya udah, hukum asalnya suci. Tapi jangan-jangan pernah dipakai buat makan babi kali? Ya kan jangan-jangan. Kalaupun iya dan sudah dicuci, maka hukum asalnya tetap suci. Gitu. Mungkin ini dulu. Kurang lebihnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.